Oke, halo guys, kembali lagi dengan kita berdua, masih bersama dengan Mbak Anggi. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Langsung saja kita ke langkah pertama. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, langsung kita ke variable view. Nih, di paling bawah ini variable view. Kita masukkan namanya. Namanya itu kita hasil belajar. Hasil belajar. Terus yang di kolom kedua itu, bentar, salah guys, nggak boleh ada spasinya. Yang di kolom pertama itu kita ketik hasil, yang di kolom kedua kita ketik kelas. Lalu jangan lupa di desimalnya ini selalu 0 ya, mulai dari sampai R selalu 0. Terus untuk label di kolom pertama itu kita isi hasil belajar. Lalu di label kolom kedua kita isi kelas. Setelah itu untuk value yang diisi cuman yang di kolom atas. Kita klik titik 3 ini. Nah, untuk yang pertama, value pertama itu kita isi post test kooperatif. Lalu kita klik add. Lalu value kedua, kita ketik post test konvensional. Nah, terus kita add juga. Setelah itu kita oke. Nah, nanti yang terisi nanti di value-nya cuman yang di kolom bagian atas saja. Jadi yang di bagian bawah tidak usah diisi. Langsung kita kembali ke data view. Nah, datanya kita ambil di Excel. Yang ini, yang bagian post test aja. Oke, yang pertama kita copy dulu nilai post test kooperatifnya. Yang pertama kooperatif dulu. Kita ke aplikasinya lagi. Di sini terus kita Ctrl V. Nah, udah masuk. Kita scroll aja ke bawah dulu sampai ke yang paling bawah. Nah, ini terus kita kembali ke Excel-nya tadi. Kita copy yang post test konvensional. Ini kita copy dulu bawah dengan cara yang sama. Ctrl C, terus kita kembali ke aplikasi. Nah, untuk yang hasil post test konvensional itu kalian taruh di bawah hasil post test kooperatif. Nah, seperti ini. Ctrl V. Nah, ini kan udah terinput nih data yang hasil belajar post testnya nih. Udah terinput semua yang kooperatif dan konvensional. Lalu kita masukkan kelasnya atau kodenya. Jadi kodenya yang pertama itu yang kita bikin baru lagi di sampingnya sini. Nah, ini kode A. Ini untuk post test kooperatif yang A, yang satu ini. Nah, kita Ctrl C. Sama kayak tadi caranya yang kita copy data kelas tadi. Nah, jadi di sini Ctrl V. Lalu kita scroll aja ke bawah dulu sampai yang paling akhir. Nah, ini kan pasti batasnya antara eh, post test kooperatif dan post test konvensional. Jadi yang di post test konvensional ini kita kasih data yang kedua atau data B tadi. Dengan cara yang sama, jadi gini, kita blok lagi ke bawah. Nah, di sini terus kita Ctrl C. Setelah Ctrl C kita kembali ke aplikasi, kita Ctrl V di bawah kode yang post test kooperatif. Nah, seperti ini. Kita cek. Nah, ini udah sampai bawah ya. Setelah itu kita klik ke tombol Analyze, lalu Descriptive Statistik, terus Explore. Lalu kita masukkan hasil belajar ini ke Dependent List dan kelas ke Factor List. Nah, sebelum kalian oke, kita harus ke bagian plus dulu. Nah, di plus ini kalian klik yang Power Estimation. Ini kalian klik yang Power Estimation. Terus continue. Setelah itu kita oke aja. Kita tunggu hasilnya keluar. Nah, ini untuk hasil yang pertama.
hasil yang keluar pertama. Mungkin untuk Anggi bisa dijelaskan tabel mana yang perlu diperhatikan untuk nanti dimasukkan dalam uji. Oke, baik. Saya melanjutkan penjelasan Mas Sofi. Nah, ini kan hasil dari tes deskriptif tadi ya. Homogenitas. Homogenitas tapi dengan cara yang pertama deskriptif. Nah, di sini tabel yang kita masukkan ke dalam Word itu adalah tabel test of homogeneity of varian. Nah, di bagian tabel ini kan ada nilai signifikan atau sig ini. Nah, nilai inilah yang nanti kita analisis atau yang nanti kita lihat perbedaannya di dalam hasil belajar ini kan. Nah, nanti yang kalian jelaskan di dalam Word itu hanya di bagian signifikan ini. Dan yang kalian copy ke dalam Word itu adalah tabel yang ini. Kayak gitu. Cuma Oke. satu. Ini untuk langkah pertama yang uji homogenitas. Jadi nanti uji homogenitas ada cara kedua lagi, itu namanya one way ANOVA. Jadi untuk yang pertama ini kita copy dulu juga, kita copy ke Word. Kita buka aplikasi Word. Nah, kita buka aplikasi Word. Tinggal kita kopas aja. Nah, seperti ini nantinya. Kita harus save. Nah, nanti setiap uji harus kita save dengan setiap tahapnya. Ini kan untuk tahap yang ketiga. Jadi kita untuk cara cepat nge-save-nya seperti yang dibilang Anggi di video pertama, itu kita silang aja. Nah, ini nanti save content of output viewer to output sebelah dokumen. Nah, ini kalian klik yes aja. Nah, setelah kalian klik yes, nanti kalian bisa cari mau ditaruh di folder mana. Misalkan saya cari nanti di folder ini, Mustofi D. Langsung aja save seperti ini. Ini kita ini kan. Nah, langsung save aja. Nah, itu nanti otomatis ke save ke file yang kita pilih tadi. Oke. Untuk yang lagi Tambahan, jangan lupa nanti namanya disesuaikan dengan setiap uji apa ya. Misal ini tadi uji homogenitas. Nah, nanti di nama filenya itu tetap harus ditulis uji homogenitas. Nanti setiap tahapnya itu harus ditulis dengan nama yang sesuai itu. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu ya guys untuk langkah pertama dari uji homogenitas menggunakan analisis deskriptif. Oke, saja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.